dari jaringan epitel lokasi peridileksinya dia, tempat dia sebenarnya. Kemudian bereplikasi di rongga mulut, di kulit kaki, dan di puting. Kemudian lokasi ini mengalami iritasi degeneratif jaringannya. Selanjutnya terbentuk vesikel atau lepuh-lepuh tadi, kemudian hancur, ruptur, rusak, rontok, dan memungkinkan masuknya infeksi. Jadi kalau sudah terjadi vesikel dan terjadi pembukaan dan luka, itu yang menyebabkan berikutnya memperparah keadaan adalah infeksi sekundernya atau bakteri. Dan tempat infeksi dan replikasi yang utama itu adalah di mukosa faring. Ya, selanjutnya virus masuk melalui kulit, bisa juga melalui kulit narusa atau gastrointestinal. Kemudian didistribusikan melalui, kalau dia masuk melalui kulit ini didistribusikan melalui limfatik. Kemudian bereplikasi di epitelium mulut, bermuncung mulut, moncong, nasal, kemudian di badan, di tip puting, kemudian di kaki dan di daerah kulit yang rusak. Nah, ternak sembuh kalau ada yang kuat ternak sembuh karena divaksin, maka masih mengandung virus, ya ternak sembuh atau karena divaksin, dia akan mengandung virus yang berlokasi di faring selama 3,5 tahun untuk pada sapi, bisa 9 bulan pada kambing dan domba, 5 tahun pada African buffalo, water buffalo 2 bulan, babi 3-4 minggu, virus hilang dalam tubuh dan tidak menjadi karir kalau pada babi. Jadi sebentar pada babi. Masa inkubasinya bisa 2 atau ada yang 2-14, ada yang 1-14 hari, tergantung kepada dosis, strain, rute penularan dan spesies. Selanjutnya, selama proses kirimnya terjadi infeksi pada jantung pada babi, dan sehingga ini banyak terlihat dengan adanya disebut dengan Tiger heart namanya. Kemudian respon imun aktif dan efektif, virus hilang. Jadi kalau terjadi masuk, kemudian respon imun aktif, infeksi hilang dan dari aliran darah dan jaringan yang terbentuk antibodi yang spesifik dan sembuh kembali. Ini adalah gambar lokasi di mana tempat yang merah itu lokasi di mana posisi daripada virus itu berada di faring. Selanjutnya, gejala klinik demam pada sapi ya, sudah sebanyak terlihat demam, orisi, kemudian juga lesio. Selanjutnya ada gambarnya bisa dilihat mudah. Dari gejala klinik itu kemudian pada kambing juga. Nah, ini ada lihat gejala kliniknya seperti ini, ada demam, ada lepuh segala macam. Kemudian ada sebelah kiri ada gambar itu ada gambar hati, itu Tiger heart yang kita lihat. Itu kalau dibuka ada mati dan spesifik pada jantung ada Tiger heart-nya, ada pasti positif BMK. Selanjutnya, nah ini adalah pengendaliannya itulah sesuai dengan di dinas pemerintah kita pasti sudah ketat sekali mengenai pengendaliannya, sudah sangat ini sekali. Ini pengendaliannya itu mencegah kontak langsung dengan PMK dan implementasi dasarnya adalah menghilangkan. Mungkin bisa baca lanjutnya. Mencegah hewan kontak dengan virus PMK, metode menghentikan produksi, disposal dan menghilangkan dekontaminasi. Dan mungkin habis ya, selanjutnya habis. Dan penutup penyebaran virus sangat cepat, perlu penentuan zona infeksi, terduga dan bebas, pemerhatian yang serius terhadap lalu lintas ternak, memberikan pengetahuan pada masyarakat peternak khususnya dan masyarakat umum tentang bahaya dari PMK, kemudian biosecurity dan biosafety. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Bu Yel. Ini kita merasa kuliah ya. Kuliah kesehatan hewan ya. Jadi demikian Bapak dan Ibu-ibu, narasumber kita sudah menjelaskan beberapa pokok pikiran sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian kita coba memanggil Pak Rohadi Tawaf ya. Siap. Yang tadi mohon maaf Pak terputus karena ada masalah teknis ya, jaringan. Di Zoom kita lihat ada 180 lebih ya mengikuti di YouTube, kemudian ada 400 lebih, 476 di Zoom. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini masih bertahan untuk mengikuti acara kita pada pagi menjelang siang ini. Silakan Pak Rohadi, sudah muncul lagi ini, mohon maaf karena terputus tadi Pak karena ada masalah teknis. Silakan Pak Rohadi. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pemoderator, mohon maaf tadi gangguan sinyal saya kira entah dari kami entah dari sana. Baik, kami lanjutkan saja. Mohon di-share dari panitia saja karena saya sudah kirim bahannya ke panitia supaya lebih mudah kalau ada masalah jadi langsung ditangani oleh panitia. Silakan, Pak. Silakan di-share aja dari panitia.
Tuh, kok nggak bisa? Bisa dibuka PPT, Pak. Di sini enggak bisa dibuka, Pak Radi. Coba saya dari saya. Saya coba. Sini channelnya jelek ya, sinyalnya. Sudah nampak Pak belum? Saya kira dari sana lebih baik. Tadi saya sudah kirim dua-duanya Pak ke panitia. Gimana? Waduh. Ya udah dia kasih tahu sama Pak Radi. Supaya dibuka kan. Oh ditolak. Dari sana aja Pak, lebih bagus kelihatannya. Nah itu bisa tuh. Loh, kenapa ya? Baik, saya coba secara lisan aja ya, secara garis besar lah kalau misalnya itu agak sulit. Pertama yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah dampak PMK ini terhadap sistem perdagangan ternak sapi di Indonesia khususnya. Eh, Pertama bahwa kita harus bisa belajar dari sejarah di Inggris yang hanya dalam tempo 2 minggu Inggris Raya itu terinfeksi oleh virus ini. Satu itu. Yang kedua bahwa virus dengan airborne disease ini tidak, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di suatu negara. Ya khususnya di kita juga akan sangat sangat berpengaruh. Baik, itu sudah bisa ya? Oke. Langsung aja di halaman pertama aja. Jadi kita harus belajar dari sejarah di Inggris. Nah, bagaimana di Inggris menangani virus ini? Mereka melakukan stamping out pilihan yang paling baik, saya kira selama ini stamping out. Tapi di kita persoalannya adalah tidak sesederhana seperti itu karena dananya tidak ada. Lanjut saja. Nah ini bagaimana Inggris melakukan stamping out dengan menghabiskan dana cukup besar. Dengan 4,2 juta ekor yang dipotong ternak, di mana sapi, domba, kambing, dan seterusnya, dengan menghabiskan dana yang cukup besar. Ini adalah perjalanan virus itu menyebar di Inggris Raya hanya dalam 2 minggu. Di kita pun saya kira kalau kita lihat dari awal bulan Mei ini sampai dengan hari ini sudah 16, sebetulnya bukan 15 lagi Bu. Hari ini saya mendapat kabar sudah 16 provinsi yang terinfeksi. Jadi dari pengalaman ini saya kira kita tidak bisa main-main dalam pengertian main-main itu menganggap bahwa ini adalah fine-fine saja. Nanti kita lihat kita harus bertindak seperti apa. Karena terus terang saja laporan atau report yang kami terima cukup mengkhawatirkan situasi di lapangan sesungguhnya. Lanjut saja.
ini adalah contoh bagaimana mereka di Inggris dibakar dan bagaimana peternak yang tidak mau domba atau kambingnya dibakar dan bagaimana mereka dijaga oleh tentara untuk mengamankan proses katakanlah eradikasi atau stamping out yang dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk menyelamatkan negara ini dari pandemik ini. Lanjut. Ini adalah sejarah, tadi juga sudah banyak diulas bagaimana mulai negara kita mengimpor sapi zebu dari India yang sebetulnya sapi Ongol, kemudian 45 tahun kemudian kita outbreak dan 8 tahun tadi juga diutarakan 86 sudah bebas dan diverifikasi sejak tahun 86 sampai tahun 90 dan kita dinyatakan bebas. Namun apa yang terjadi kemudian, kebijakan pemerintah dengan terbitnya SK Mentan nomor 2554, kita membolehkan masuk dari negara yang menggunakan yang terkena PMK. Lanjut, nanti saya akan uraikan prosesnya. Isu yang berkembang itu sampai dia keluar katakanlah kebijakan impor dari negara yang berpenyakit karena harga daging mahal sedunia di Indonesia katanya, kata pejabat-pejabat, isu yang berkembang. Padahal kita harga daging di kita itu 76 di posisi dari 150 negara. Kemudian impor daging India itu murah harganya, 40.000 landed cost di Indonesia, tapi dijual 80.000, bahkan di sini realitanya 120.000 sama dengan daging sapi yang ada. Yang ketiga, isunya monopoli perdagangan, bahwa satu-satunya yang boleh impor ke Indonesia negara yang bebas PMK hanya Australia, padahal ada 80 negara yang terbebas PMK yang bisa berdagang dengan Indonesia. Kemudian sampai ada imbal beli sawit dengan daging sapi. Ini adalah isu yang berkembang pada saat itu sehingga pemerintah berupaya membuka daging dari India. Lanjut. Nah, ini adalah sejarah perubahan dari country base kebijakan negara kita ke zona base. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 67 terjadi perubahan menjadi Undang-Undang 18 2009. Ini pemerintah menetapkan bahwa zona base berubah dari country base ke zona base di undang-undang itu. Kemudian kami asosiasi bersama teman-teman masyarakat peternakan Indonesia melakukan gugat ke Mahkamah Konstitusi karena perdebatan di DPR waktu itu tidak menghasilkan sesuatu yang menyimpulkan bahwa country base itu tetap diberlakukan. Akhirnya kami dimenangkan waktu itu di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 137 tahun 2009 bahwa kita harus tetap berdasarkan country base. Dengan alasan kenapa? Karena pada waktu itu kita tidak memiliki apa yang disebut dengan otoritas veteriner dan Siskeswanas, sehingga maksimum security menjadi alasan utama buat kita negara ini melindungi terhadap intervensi atau terhadap masuknya penyakit-penyakit khusus dari luar negeri. Nah, kemudian tidak lama kemudian di tahun 2014 terjadi perubahan kembali Undang-Undang 18 yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 41 di mana ada kembali zona base itu muncul di situ. Dilakukan somasi kembali, digugat kembali ke MK. Nah, di sini asosiasi peternak dan masyarakat peternak ditolak waktu itu. Saya waktu itu sebagai saksi ahli bersama Pak Dr. Suhaji dan Dr. Sofyan Sudrajat, mantan dirjen, kita menerangkan secara ekonomi bahwa kerugian-kerugian yang akan terjadi waktu itu. Nah, turunan dari kebijakan ini muncullah PP nomor 4 2016 yang kami gugat kembali waktu itu ke MA, akhirnya tetap ditolak oleh pemerintah. Artinya apa? Bahwa di tahun 2016 daging dari India boleh masuk ke Indonesia, walaupun India belum memiliki zona, belum memiliki wilayah yang bebas PMK. Nah, tapi pemerintah ngotot dan itu bisa masuk ke Indonesia. Akhirnya di 2016 itu bebaslah importasi dari India. Itu legal. Lanjut saja. Nah, sekarang dengan terjadinya outbreak, Indonesia sudah dinyatakan oleh OIE bahwa status Indonesia itu sudah tidak lagi bebas. Jadi berarti negara yang bebas PMK sudah tidak lagi dicantumkan di dalam OIE. Jadi negara kita sudah negara yang tidak bebas PMK. Ini adalah konsekuensi logis yang akan berdampak terhadap sistem perdagangan bilateral antar negara. Seperti yang dulu pernah kita terjadi juga di bawah tahun 86 yang lalu, di mana ekspor kita terkendala, ekspor pertanian dan lain-lain. Lanjut.
Nah, ini adalah contoh ya, yang sudah dideklar oleh UAE bahwa Indonesia merah sekarang. Tidak lagi hijau seperti dulu sebagai negara bebas PMK. Lanjut. Nah, kebijakan outbreak PMK tadi juga sudah banyak dijelaskan, lanjut saja. Dari mulai pertama tanggal 5 Mei, kebijakan itu tadi sudah diutarakan oleh Pak Wagub, cukup jelas saya kira, lanjut. Kemudian pemerintah Dirjen mengeluarkan kebijakan internalnya semuanya pada tanggal 6, saya kira luar biasa. Lanjut saja. Terus saja, ini kebijakan-kebijakan ini berurutan dan sangat cepat, dan ini saya akan stop di sini. Tapi kecepatan kebijakan itu tidak lebih cepat dari pengembangan penyakitnya. Jadi artinya apa? Kecepatan pemerintah yang kita ukur dengan hari, kecepatan penyakit ini lebih cepat lagi. Artinya dengan hanya beberapa hari ini saja sudah 16 provinsi tidak bisa tercegah ini. Nah, kalau kita lihat soal implementasi prinsip dasar tadi yang diutarakan oleh pembicara terdahulu, yang menjadi persoalan kita adalah sekarang ini adalah mengoperasionalkan ini. Yang sebenarnya menjadi persoalan-persoalan di masing-masing daerah. Contoh misalnya, sekarang kita ingin supaya penyebaran virus ini tidak terjadi. Pemerintah menyebutkan stamping out terbatas. Dananya dari mana? Bagaimana mengoperasionalkan? Autovetnya ada enggak? Terus wilayahnya di siapa yang mengoperasionalkan itu? Nah, ini yang kita perlukan sekarang. Bagaimana pemerintah daerah, khususnya mungkin Sumatera Barat, gubernur sampai ke dinas mengoperasionalkan seluruh kebijakan-kebijakan yang sudah terbit cukup baik ini. Karena pada dasarnya, seperti misalnya ada banyak kasus yang saya terima. Pulau Madura bebas penyakit PMK, tapi tidak bisa mengirimkan sapinya ke Jawa Barat. Karena tidak boleh keluar. Kan ini artinya mematikan bisnis itu dia di sana. Padahal kalau kita lihat dari yang bebas di NTT misalnya, banyak kapal yang terapung-apung misalnya di Lampung, karena dia tidak bisa dibongkar kapalnya di Tanjung Perak. Akhirnya harus ke Jakarta. Siapa yang menanggung itu di Jakarta? Nah, persoalan inilah yang harus kita cari jalan keluarnya agar pebisnis, usaha peternak itu tidak mengalami kerugian yang berlebihan. Jadi artinya apa? Ada kebijakan-kebijakan operasional yang harus kita buat sedemikian rupa, tapi tanpa menyebabkan kerugian atau penyebaran penyakit itu lebih luas. Jadi artinya autovet kita harus bekerja keras, atau misalnya dokter hewannya harus bekerja mengawal seluruh kebijakan-kebijakan operasional. Karena pada dasarnya kebijakan-kebijakan ini sudah bagus, hanya mengoperasionalkannya yang timbul masalah. Misalnya susu juga nggak boleh diantar pulaukan, misalnya diantar daerahkan. Akhirnya pabrik susu menjadi masalah dan peternak sapi perah menjadi masalah. Lanjut. Nah, ini adalah wilayah tadi, lanjut saja yang penyebaran kita. Nah, di sini kan pada tanggal 17 Mei itu baru 15 provinsi. Lanjut. Saya mendapat kabar di tanggal 22 Mei sudah 16 provinsi. Kebijakan kita masih stagnan di situ. Penggantian masih belum ada. Dana tanggap darurat masih belum ada. Nah, inilah saya kira kecepatan kebijakan itu tidak diikuti oleh operasionalisasinya. Tapi penyakit nggak bisa dicegah gitu. Nggak bisa diputus karena memang program stamping out yang menjadi pilihan utama untuk penyelesaian masalah ini tidak terrealisasi dengan baik. Lanjut. Nah, ini saya ingin mencoba menggali dampak ekonomi yang terjadi. Saya sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi mengutarakan ini, bahwa dampak kerugian ekonomi tadi sudah banyak diurai, di beberapa negara juga ini ada terjadi sedemikian besarnya, dan pada saat itu di tahun 2015, Ibu Tata di tahun 2013 menganalisis 9,6 triliun, Pak Sofyan Sudrajat yang mantan dirjen juga ahli epidemiologi, dia mengevaluasi sekitar 2015 itu 15,5 triliun. Saya kira kalau dikonversi ke hari ini, lebih dari 20 triliun kerugian negara. Itu pun kerugian yang langsung, belum yang tidak langsung dalam pengertian tidak langsung itu terhadap misalnya penurunan jumlah wisatawan dari Australia misalnya, ekspor kita yang terkendala, atau produktivitas sapi kita yang terkendala. Karena kita tahu bahwa sapi yang sudah terkena virus ini, suka atau tidak, produksinya turun. Jadi cita-cita kita swasembada daging untuk menjadi sumber lumbung pangan dunia, itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan kalau kita tidak serius menanganinya.
Inilah saya kira masalah besar kita. Artinya, berapa kita harus mengeluarkan dana vaksinasi setahun 2 kali untuk melakukan vaksinasi. Minimum 80% dari total populasi yang harus divaksin. Berapa miliar kita harus mengeluarkan dana itu? Ini persoalan-persoalan ini yang menjadi masalah-masalah peternakan kita ke depan. Lanjut. Nah, dampak PMK terhadap perdagangan domestik. Ini yang menjadi usaha peternak rakyat. Ini ada panic selling tadi. Turun produktivitas, tadi kita lihat sudah. Di mana-mana itu gambarnya sudah terjadi. Pasar ditutup, lockdown. Lockdown, operasionalisasi lockdownnya, itu kita harusnya, kalau menurut saya, sistem kompartemen. Karena kita sudah mengenal sistem zona. Sistem kompartemen itu adalah seperti ini. Di desa A misalnya yang sudah terbebas tadi diutarakan juga, misalnya di Sumatera Barat ada beberapa desa itu dijaga ketat oleh otovet di sana. Dan kemudian dia bisa mengeluarkan ternaknya untuk menjual ke wilayah-wilayah lain. Kalau daerah yang kalau tidak secara kompartemen lockdownnya total, ya tidak bisa berbisnis. Jadi matilah semua bisnis yang ada di sana. Nah, kita perlu bijaksanai kebijakan-kebijakan operasional ini. Tadi suplai sapi menurun, demand cenderung menurun untuk konsumsi tentunya, tapi untuk hari raya kurban karena ini ada sedikit berbeda, itu menjadi persoalan tersendiri. Saya kira kurban ini bisa disolusikan dengan virtual system. Misalnya pemotongan di wilayah-wilayah sapi, kalau di Jawa Barat itu banyak membeli sapi dari Jawa Timur tidak bisa keluar misalnya, dia tetap melakukan pemotongannya di Jawa Timur, tapi disaksikan oleh mudohinya di Jawa Barat melalui virtual misalnya, dan didistribusikannya misalnya ke pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Demikian juga saya kira di Sumatera Barat bisa dilakukan, di mana daerah-daerah yang bersih, misalnya sulit untuk dikembangkan, ditransportasikan antar wilayah, itu bisa memanfaatkan sistem virtualisasi seperti ini. Ini adalah dampak PMK yang bisa kita menjadikan solusi untuk menghadapi hari raya kurban. Selanjutnya, nah ini adalah kompartemen sistem. Kompartemen ini, sistem ini adalah sistem yang diintroduksi oleh OAE pada saat AI dulu di tahun 2004. Jadi kompartemen ini adalah tidak hanya untuk sistem perdagangan, tapi untuk melindungi juga ternak dan peternaknya dari penyebaran penyakit ini, saya kira. Lanjut saja. Nah ini sudah tadi, saya kira lanjut. Nah ini adalah dampak PMK terhadap perdagangan internasional. Kita tahu bahwa yang akan terdampak tidak hanya peternakannya saja. Misalnya 71% ini hasil penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan di Inggris. Bahwa PMK berdampak sekitar 71% terhadap usaha ternaknya, terhadap hotel dan restoran 52%, terhadap pertanian di luar peternakan 58%, terhadap perdagangan besar 47%, industri manufaktur 42%. Jadi sebenarnya efek terhadap kejadian ini menyangkut kegiatan-kegiatan dunia perdagangan internasional kita. Jadi misalnya kalau kita sekarang mau ekspor ke Jepang yang negara itu bebas PMK, mereka berpikir dulu 2 kali bagaimana komoditinya apa, aman nggak pada negara kita. Demikian juga Australia misalnya sekarang sebagai impor banyak datang wisata ke Bali misalnya, mereka akan berpikir 2 kali untuk datang ke Bali, dan karena ribet dengan protokol kesehatan hewannya, misalnya kesehatan manusianya misalnya. Ini adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam perdagangan internasional. Lanjut saja. Nah, bagaimana strategi mitigasinya yang harus dilakukan oleh kita sebenarnya? Ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Saya kira cukup ideal juga. Lanjut saja. Ini juga lanjut. Nah, persoalannya dari kebijakan-kebijakan untuk mitigasi ini, yang saya lihat sekarang, mereka tidak bisa bergerak kalau tanpa keputusan yang bisa diaksep oleh kebijakan pemerintah. Satu contoh misalnya begini, kalau statusnya negara ini atau provinsi itu tidak disebutkan sebagai status kejadian luar biasa, dana dari mana untuk menggantikan stamping out itu? Kan Pak Menteri bilangnya sederhana, bisa diselesaikan secara adat, tapi kan biaya kalau dikeluarkan dari negara kan itu akan sulit untuk mendapatkan itu. Jadi kalau secara nasional tidak dikeluarkan status, maka di daerah sebaiknya mengeluarkan status kejadian ini adalah kejadian apa, kalau berapa kabupaten, persyaratannya apa, tentu ada kebijakan-kebijakan daerah yang bisa diterapkan untuk bisa pendanaannya dihadirkan. Karena kendalanya sebetulnya adalah operasionalisasi ini karena tidak ada dana terkait dengan kondisi luar biasa ini, saya kira. Lanjut saja. Nah ini adalah contoh
bagaimana teman-teman GKSI, koperasi susu, karena koperasi susu itu jauh lebih mengkhawatirkan dibanding dengan sapi potong. Mengapa? Karena koperasi susu itu dipeliharanya panjang. Jadi kalau dia terinfeksi, tadi seperti pembicara terdahulu mengatakan, cukup dia bisa hidup tahan lama sekian lama untuk sapi perah. Kalau sapi potong itu dipotong langsung, nggak ada terlalu bermasalah terlalu besar lah. Artinya bisa di-recovery dengan cepat. Tapi susu ini produksinya akan turun sampai 25%, calving intervalnya panjang, dan seterusnya, akhirnya apa? Produktivitas kita akan rendah. Ini yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu, untuk GKSI, dia ingin membuat satgas dari DGS pusat sampai ke kelompok peternak, di mana satgas ini nanti akan berdampingan dengan satgas di tingkat provinsi, kabupaten, nah melapor pada Isiknas, dan real time mereka mempublikasi hasilnya. Ya, sementara ini kan pemerintah nggak ada. Satgasnya sudah dibuat, Isiknasnya sudah ada, sistemnya sudah ada, tapi tidak pernah dipublish secara real time seperti kasus COVID. Harapan kita sebetulnya pemerintah mampu menerbitkan itu seperti yang dilakukan oleh di DKPP di Jawa Barat. Dengan sistem Isiknas yang mereka punya, mereka real time melakukan, ini bisa dilihat di webnya Jawa Barat, bahwa kejadian-kejadian mingguan, harian, itu bisa didetek ada di mana dan kejadiannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini semua saya katakan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu sudah cukup baik, tapi tidak optimal di dalam operasionalisasinya. Jadi kebijakan-kebijakan yang keluar sekarang dari surat edaran A, edaran B, dan C-nya, itu sudah cukup bagus. Hanya bagaimana kita mengoperasionalkan itu menjadi efektif di dalam kita mengendalikan PMK ini. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah PMK adalah merupakan penyakit PHMS, penyakit hewan menular strategis, pada ternak ruminansia berkuku genap berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. Itu yang paling pertama. Yang kedua, dampak kerugiannya menjadi dua bagian, yang langsung dan tidak langsung. Dan ini cukup besar saya kira untuk pengendaliannya. Apabila terjadi wabah PMK di salah satu wilayah padat populasi misalnya, maka potensi kerugiannya kurang lebih 15,5 triliun, bahkan kalau dikonversi saat ini bisa 20 triliun. Dampak negatif yang akan muncul adalah dalam perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan sistem kompartemen bisa mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi dalam sistem perdagangan ternak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan terinspirasi oleh kita, sehingga kebijakan-kebijakan di Provinsi Sumatera Barat bisa kita realisasikan yang lebih praktis, yang lebih dinamis, dan lebih proaktif bagi kita semua untuk mengatasi masalah PMK ini. Begitu mungkin Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya. Terima kasih Pak Rohadi, dan pemaparan beliau telah membuka cakrawala kita ya tentang dampak yang akan terjadi atau sedang terjadi terhadap penyakit PMK ini di Indonesia dan juga secara internasional. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, masih ada satu lagi narasumber kita melalui Zoom. Kami sapa juga peserta seminar lewat Zoom ini. Sudah cukup banyak ya, dan juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir dari pelaksanaan acara kita ini. Kita panggil pembicara yang terakhir, yaitu Bapak Dr. Hewan Erinaldi, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Ini beliau sudah standby ini dengan latar belakang sapi-sapi di belakang ya. Mudah-mudahan tidak kena PMK itu Pak Erinaldi. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Rohadi tadi dari kita di Sumatera Barat, Pak Moderator, Pak Rektor, Pak Wagub yang hadir bersama hari ini. Kami sekarang berada, memang asli Pak, saya berada di Airunding, di farm kita. Ya, alhamdulillah ya, melihatlah, mudah-mudahan semua ternak kita bisa sehat di sini. Ini dari beberapa narasumber kita tadi ya, dari Pak Wakil Gubernur, ada Pak Gigi, ada Bu Yel ya, Dr. Yel, terus ada Pak Rohadi terakhir. Saya melihat yang perlu kita disumbar itu hanya masalah
trade, masalah perdagangan dalam rangka Idul Kurban. Apa yang kita lakukan untuk meminimalisir PMK di Sumatera Barat, namun perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kurban dalam waktu pendek ini perlu kita berikan solusi sendiri. Jadi kalau berdasarkan kejadian yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Kiki ya, dari Pelangki, kita tracking sampai sekarang sudah hampir 13 kabupaten kota yang kena. Rata-rata itu memang ternaknya baru beli Pak dari pasar ternak kemarin. Di pasar ternak yang pertama kali masuk itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 setelah Lebaran. Di situ yang mulai banyak masuk. Dan ini kita sadari bahwa pasar ternak di Sumatera Barat itu ada 4 pasar yang regional memang. Ya, pasar ternak Pelangki, ada Muaro Paneh, ada Payakumbuh, dan ada yang di Tanah Datar. Sedangkan yang lainnya satelit. Jadi dari pasar ternak yang 4 tadi biasanya ternaknya di bawah. Nah, hal inilah yang membantu mempercepat penyebaran penyakit PMK di Sumatera Barat. Jadi berdasarkan data kita, memang dari pasar ternak itunya. Ya, jadi kita akhirnya memutuskan untuk meng-close pasar ternak selama masa inkubasi. Sebenarnya kita melihat agak 2 minggu ke depan. Kenapa? Kita ingin melihat ternak yang terlanjur sudah beredar ini klinisnya seperti apa. Jadi inilah yang sekarang kita temukan dan diverifikasi labor oleh Pak Gigi dan kawan-kawan. Jadi kita melihat sejauh mana sebaran yang sudah terjadi yang melalui pasar ternak. Nah, ini semuanya sekarang kita kontrol dan sampai hari ini laporan suspek ya, kalau sekarang nggak suspek lagi. Jadi kalau daerah itu sudah diputuskan secara laboratorium itu positif PMK, maka seluruh gejala yang mirip dengan itu adalah PMK. Jadi kita sudah mendaftarkannya sebagai positif PMK secara klinis. Total sampai malam tadi jumlah kasusnya sudah 810 ya. 810. Mungkin slide-nya diiringi aja nanti. Saya berbicara tolong diiringi saja. Jadi dari data terakhir kita itu data kematian, ada grafik ya. Saya kira lanjut. Kita lihat yang sumber ini ya. Ini kasusnya ada ya sakit 810 ya. Belum ada yang dipotong paksa dan sudah ada 4 yang sembuh dan 136 kasus itu positif laboratorium. Terus karena belum ada yang mati, artinya kita punya harapan bahwa penyakit ini bisa sembuh. Cuman tadi dari teorinya katanya di sum-sumnya bisa sampai 2,5 tahun. Padahal kita pelihara sapi nggak usah lah sampai 2,5 tahun, 2 tahun ini cukup kita konsumsi. Lanjut terus kebijakan kita. Ya ini perkembangan kasus hariannya yang kita bikinkan grafiknya. Ya ada yang berbasiskan nanti perkembangan jumlah desa lagi, bukan sekedar sapi yang kita hitung, jumlah desa yang tertular nanti yang kita ini kan di epidemiologinya. Jadi tidak jumlah sapi, nanti jumlah desa atau jumlah nagari. Sebaran yang akan kita petakan ke depan untuk membackup program vaksinasi ke depan ya. Sedangkan untuk kebijakan lalu lintas untuk pemenuhan kebutuhan pangan kita dan kebutuhan korban, kita mencoba menindaklanjuti edaran Menteri Pertanian tentang pengetatan lalu lintas hewan. Nah, dalam pengetatan ini artinya kan tidak melarang ya, diperketat. Artinya seperti apa kita memperketat?
dalam hal ini kami coba berpikir seperti yang pernah dilakukan kepariwisataan dalam waktu COVID kemarin ya. Ada travel bubble. Artinya boleh diperjalankan dengan persyaratan khusus dan dikawal. Jadi travel bubble ini jadi inspiratif kita. Akhirnya saya menyebutnya travel bubble sapi yang mau kita luncurkan di Sumatera Barat. Lanjut. Udah langsung aja ke slide travel bubble itu. Ini desain strategi nasional, kita ikut nasional. Ini maksud saya. Artinya apa? Kita tidak melarang perdagangan. Ya. Cuman kita akan memperketat persyaratan. Kita berharap dari daerah asal, apakah itu dari dalam Sumatera Barat ataupun luar Sumatera Barat, itu kita untuk dokumen, kita memerlukan surat keterangan asal atau kepemilikan hewan, terus kedua surat keterangan kesehatan hewan. Nah, dan tambahannya untuk hari ini ya, harus berasal dari satu holding ground, ya, tempat penampungan dengan biosecurity ketat dan diawasi oleh dokter hewan. Jadi SKKH-nya dikeluarkan dari holding ground yang tercatat ini. Baru diperjalankan. Nah, diperjalankan nanti kita akan menetapkan checkpoint yang dilewati tersebut. Dan setiap travel bubble sapi tadi harus melaporkan diri ke checkpoint itu bahwa dia memang melewati daerah checkpoint yang kita tentukan. Jadi nggak boleh main kucing-kucingan sama petugas kita. Memang lapor apa itu di Puskeswan nanti atau itu di Polsek, kita sudah kerjasama dengan Polda juga, sehingga Polda nanti bisa kalau ada yang bawa sapi ya dia di stop sama Poldanya, ditanya 2 surat tadi ya, surat keterangan asal sama surat kesehatannya. Nah, setelah sampai misalnya di daerah tujuan, saya tujuannya ke kabupaten lain setelah melewati checkpoint, di daerah tujuan pun kita wajibkan karantinanya minimal 7 hari. Ya, di karantin 7 hari di situ. Setelah 7 hari baru Puskeswan menerbitkan lagi SKKH pasca karantin di daerah tujuan. Artinya apa? Sapi itu sehat setelah dikarantina 7 hari dan siap untuk dijadikan hewan korban kah atau untuk kita untuk konsumsi. Karena ada untuk hewan kurban dia akan diholding oleh penampung hewan kurban sampai nanti hari H baru mereka akan kirim ke panitia kurban setempat. Sedangkan untuk kebutuhan pangan kita berlakukan hal yang sama, tapi kandang tujuannya adalah mungkin holding di rumah pemotongan hewan. Ya, karena memang tujuannya untuk pemotongan. Tapi pengetatan lalu lintas itu yang menjadi kunci sekarang supaya asal ternak jelas, terus di karantina di sana, dikeluarkan suratnya, di perjalanan pun dicek checkpoint itu harus lapor, di daerah tujuan juga di karantin. Jadi itu yang akan kita lakukan di Sumatera Barat ke depan. Ini berlaku mungkin minggu depan ya, setelah pasar ternak kita izinkan dibuka kembali. Karena masa inkubasi ternak yang sudah berjalan, sudah terlihat peta penyebarannya di dalam Sumatera Barat, dan tugas kami adalah menyembuhkan ternak yang sakit. Ya, dan memperketat masalah higienis sanitasi bagi kandang-kandang yang penyedia kurban ataupun kandang-kandang kita. Saya kira itu kesimpulan dari kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Secara teknis PMK-nya bisa kita kendalikan dan tidak ada yang fatal sampai angka kematian. Dan kita mencoba sekarang memfasilitasi perdagangan ternak dalam rangka waktu dekat inilah hewan kurban. Mungkin itu Pak Moderator terakhir yang kami berikan, mudah-mudahan
bisa mendapatkan tambahan informasi dari peserta sehingga kebijakan yang akan diambil Pemda ini bisa lebih sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus ya kepada Pak Erinaldi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Jadi telah menambah informasi ya kegalauan kami nih Pak Erinaldi. Ada yang mengatakan bahwa pasar ternak sudah ditutup semua, kemudian juga kebutuhan akan sapi korban begitu meningkat, kemudian juga berkembang informasi bahwa PMK ini semakin merebak, dan kalau kita perhatikan tadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat cukup bekerja keras ya menanggulangi hal ini. Saya rasa ini menjadi konsumsi kita bersama. Mudah-mudahan kita paham dengan apa yang sudah dilakukan dan juga kita lebih waspada dan juga bisa nanti ya mengambil langkah-langkah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lanjut kepada acara diskusi ya yang sudah dengan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri, tapi kita coba sapa dulu Bapak, sebentar Pak Boyon, kita coba sapa dulu Bapak Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Pak Agung Suganda. Apa ada di Zoom ya? Atau ada yang mewakili? Bagaimana Pak Bapak-Bapak penitia? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut kepada acara diskusi. Dan nanti ya baik peserta dari Zoom maupun yang hadir langsung, kita buka kesempatan pertama kepada yang hadir langsung ya untuk menyampaikan pertanyaan dan juga kalau bisa ditujukan kepada siapa. Silakan, ada di belakang tuh Pak Insinyur Boyon MP. Silakan Pak Boyon. Tolong disampaikan juga kepada siapa pertanyaan ditujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, yang saya hormati, terutama sekali kepada Bapak dan Ibu narasumber. Dari awal sampai akhir kita sudah amati penyampaian materi dalam rangka webinar penyakit mulut dan kuku, dampak dan upaya pengendaliannya. Barangkali saya bermula dari apa yang disampaikan oleh Pak Rohadi. Nah, karena apa? Dari awal tadi bahwasanya proses timbulnya dari penyakit ini berdampak terhadap perekonomian peternak terutama. Jadi saya melihat masalah kebijakan, kebijakan operasional tentang bagaimana cara pengendalian dari